Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita terkait dengan bahasan sistem komplemen. Oke, mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan apa itu sistem imun, kemudian kita juga sudah sampai kepada penjelasan terkait dengan komponen dari berbagai sistem imun, dan minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai sistem imun non-spesifik. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya sistem komplemen ini sendiri ini merupakan bagian dari sistem imun non-spesifik. Sistem komplemen merupakan salah satu bagian dari mekanisme pertahanan non-spesifik humoral yang utama. Dan sistem komplemen ini dia merupakan bagian dari innate maupun adaptif dari sistem imun, ya, dan tentunya tadi melalui mekanisme humoral. Jadi sebenarnya sistem komplemen itu dia terdiri atas lebih dari 30 protein plasma yang diproduksi oleh liver dalam bentuk apa? Dalam bentuk zimogen, dan dia ditemukan di sirkulasi darah. Ya, nah sistem komplemen sendiri ini terdiri atas serum dan protein permukaan sel yang terlibat dalam pertahanan melawan patogen dan kerusakan jaringan melalui bantuan antibodi. Sistem komplemen tadi kita ketahui bahwa dia merupakan sekelompok protein plasma. Nah, sebenarnya sistem komplemen sendiri apabila diaktifkan secara sekuensial, dia akan bekerja atau memiliki mekanisme mampu menghancurkan sel-sel asing dengan menyerang membran plasma. Jadi memang targetnya di sini adalah membran plasma. Nah, sistem komplemen sendiri secara non-spesifik ini dapat diaktifkan oleh tadi adanya benda-benda asing atau senyawa-senyawa asing. Nah, sistem ini juga dapat diaktifkan sebenarnya oleh antibodi yang dihasilkan sebagai bagian dari respon imun spesifik terhadap suatu mikroorganisme tertentu. Nah, sistem komplemen ini nanti dapat mematikan mikroorganisme secara langsung, baik sendiri ataupun nanti dia bekerja sama dengan antibodi sebagai bagian dari respon imun spesifik. Nah, oleh karena itulah maka sistem komplemen ini dia disebut sebagai sistem komplemen karena pada kenyataannya sistem ini dia dapat melengkapi terhadap kerja antibodi, yaitu mekanisme primer yang diaktifkan oleh antibodi untuk memusnahkan senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Komplemen merupakan molekul larut dari sistem imun non-spesifik dalam keadaan tidak aktif yang nanti dia dapat diaktifkan oleh berbagai bahan seperti adanya LPS dari bakteri. Nah, komplemen ini dapat juga berperan dalam sistem imun spesifik yang setiap waktu itu dapat diaktifkan oleh kompleks imun. Selanjutnya, hasil aktivasi tersebut nanti akan menghasilkan berbagai mediator yang nanti mempunyai sifat biologik aktif, dan beberapa diantaranya dia nanti merupakan enzim untuk reaksi berikutnya. Nah, produk lainnya itu berupa protein pengontrol dan beberapa lainnya tidak mempunyai aktivitas enzim. Nah, selanjutnya aktivasi dari komplemen ini adalah merupakan upaya tubuh gitu untuk menghancurkan antigen asing. Namun sering juga pada akhirnya ini justru malah menimbulkan kerusakan jaringan sehingga pada akhirnya juga akan menimbulkan kerugian pada tubuh sendiri. Nah, sebenarnya ada 9 komponen dasar dari komplemen, yaitu dari C1 sampai dengan C9 yang nanti kalau diaktifkan itu akan dipecah menjadi bagian-bagian yang besar dan bagian yang kecil. Nah, fragmen yang besar itu nanti akan berupa enzim tersendiri dan nanti dia akan mengikat serta mengaktifkan molekul lainnya.
Nah, fragmen tersebut nanti juga bisa berinteraksi dengan inhibitor yang justru malah akan menghentikan reaksi selanjutnya. Jadi komplement ini sangat sensitif terhadap sinyal-sinyal kecil, misalnya jumlah bakteri yang sangat sedikit, ya, itu udah mampu dia menimbulkan reaksi beruntun yang biasanya akan menimbulkan respon lokal, ya. Nah, jadi deteksi adanya patogen oleh PRRS nanti ya akan mengaktifkan komplement melalui suatu cara yaitu yang dikenal sebagai kaskade sistem. Ya, jadi kaskade sistem itu merupakan reaksi sistem komplement yang nanti akan berlangsung secara berurutan. Protein pada sistem komplement biasanya diberi kode dengan huruf C besar, kemudian diberi nomor C1 sampai dengan C9 sesuai urutan pada saat protein tersebut ditemukan. Ya, nah kemudian dalam keadaan normal, sistem komplement serum itu sebenarnya dalam keadaan inaktif. Nah, selanjutnya protein yang telah diaktifkan tersebut nanti akan diberikan kode A atau B. Ini sebagai contoh protein komplement yang inaktif, misalnya C3. Nah, kemudian nanti ketika teraktifkan, maka dia akan berubah menjadi dua fragmen protein yang aktif, yaitu menjadi C3A dan C3B, dan seterusnya. Nah, kemudian sistem komplement tersebut akan terbagi menjadi subkomponen. Misalnya, subkomponen C1 itu nanti ada terdiri atas C1Q, kemudian C1R, kemudian C1S ya, kemudian faktor B, faktor D, dan beberapa protein pengatur yang terdiri dari C1 inhibitor, kemudian ada C4B binding protein, kemudian ada karboksi peptidase N, kemudian ada faktor H, ada faktor I ya, kemudian proverdin dan protein S. Jadi tadi dapat kita ketahui bahwa pengaktifan komplement itu ada beberapa stage, yaitu pertama sekali tadi adalah proses di mana terjadi pengenalan reseptor ya yang ada pada mikrob atau pattern recognition trigger. Ya, setelah tadi ada pengenalan pada PRRS-nya, kemudian pada akhirnya akan memicu yang namanya kaskade sistem tadi. Nah, selanjutnya ketika komplement itu nanti akan teraktifkan, maka pengaktifan komplement itu sendiri akan menghasilkan 3 kejadian, yaitu akan terjadi atau muncul yang namanya inflamasi, kemudian fagositosis, dan lysis cell atau membran attack. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sistem komplement ini berperan penting ya dalam eliminasi mikrob selama respon imun alami dan adaptif. Jadi kita ketahui fungsi dari sistem komplement ini adalah berupa fungsi efektor utama yang meliputi opsonisasi, tadi fagositosis ya, kemudian lysis cell melalui membran attack, dan inflamasi. Sistem komplement dapat diaktifkan melalui 3 jalur, yaitu jalur lektin, kemudian jalur klasik, dan jalur alternatif. Nah, jalur klasik diaktifkan oleh kompleks imun, sedangkan jalur alternatif dan jalur lektin tidak. Ya, nanti kita akan pelajari satu-satu. Dari gambar ini kita dapat ketahui masing-masing jalur pengaktifan komplement, baik itu jalur lektin, jalur klasik maupun jalur alternatif, ini pada akhirnya akan menyebabkan aktivasi dari si protein C3 ya. Jadi di sini keseluruhan jalur ini nanti akan menghasilkan C3 komplektase, di mana nanti pada akhirnya
akan mengaktifkan C3. Nah, ketika C3 nanti teraktifkan, maka dia akan membelah menjadi C3A dan C3B, dan nanti masing-masing protein tersebut akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Jadi tadi ketika C3 diaktifkan menjadi C3A dan C3B, ya, molekul C3B di sini dia selain fungsinya itu dapat meningkatkan proses fagositosis melalui proses opsonisasi, C3B ini juga mampu memacu serangkaian reaksi lainnya yang mengakibatkan terjadinya lisis pada sel. Nah, perusakan dari sel-sel patogen ini sebenarnya diawali dengan pemecahan protein C5 oleh kompleks molekul kompleksnya cukup panjang C4B, C2A, C3B yang melekat pada membran sel, ya, membentuk C5 convertase. Nah, enzim C5 convertase itu nanti pada akhirnya akan memecah C5 menjadi C5A dan C5B. Nah, molekul C5A dan C3A ini nanti merupakan suatu faktor kemotaksis. Jadi molekul C5A sendiri ini merupakan suatu peptide yang mempunyai aktivitas biologis yang berfungsi sebagai faktor kemotaksis, sama ya dengan C3A, yang nanti mengakibatkan dapat menarik sel-sel fagosit bergerak ke arah terjadinya proses infeksi. Nah, sedangkan yang C5B itu nanti dia dapat mengikat C6 dan C7. Nanti akan membentuk kompleks trimolekular, yaitu C5B, C6, C7 yang ada pada gambar sebelah kanan ini ya, yang melekat nanti pada permukaan sel. Nah, kompleks molekul C5B, C6, C7 ini nanti akan mengikat C8, ya, lihat gambar yang di sebelah kanan, dan perusakan dari membran sel mikroorganisme patogennya itu akan mulai berlangsung ya. Nah, perusakan sel selanjutnya itu nanti akan dibantu dengan pengikatan C9 ya. Tuh udah ada C9-nya ya. Kemudian pada akhirnya akan terbentuk kompleks molekul yang terdiri atas C5B, C6, C7, C8, dan beberapa molekul C9 yang merupakan dasar dari proses sitolitik oleh sistem komplemen ya. Nah, dengan melekatnya kompleks molekul itu pada permukaan sel, maka pada akhirnya terjadilah perubahan ultrastruktur dan muatan listrik pada permukaan sel dan inflamasi. Nah, kompleks molekul yang disebut dengan membran attack kompleks atau MEK ini akan menembus membran sel, merusak lapisan lipid dan fosfolipid yang terdapat pada membran, sehingga nanti menimbulkan lubang-lubang pada membran sel dan cairan akan masuk ke dalam sel, ion-ion keluar dari sel yang pada akhirnya akan menyebabkan lisis dari si sel patogennya. Jalur klasik ini dikenal juga sebagai jalur antibody dependent, sementara jalur lektin dan jalur alternatif dikenal juga sebagai jalur antibody independent. Jadi sebenarnya aktivasi yang pada akhirnya ketiga jalur ini tadi nanti akan mengaktifasi dari protein C3. Dan aktivasi dari protein C3 tadi kita ingat bahwa ini adalah tahapan yang sangat penting karena dengan pengaktifan C3 ini akan menghasilkan efek sitolisis, inflamasi, dan fagositosis. Dan di sini kita lihat juga bahwa aktivasi dari C3 akan menghasilkan suatu C5 convertase yang dimana nanti pada akhirnya C5 convertase akan mengaktifasi dari C5 tadi ya, sehingga pada akhirnya prosesnya masuk kepada proses sitolisis, inflamasi, dan fagositosis. Oke, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu terkait dengan jalur klasik
ya. Jadi di sini penggunaan istilah klasik ini berdasarkan pada penemuannya yang pertama kali. Ya, meskipun sebenarnya reaksi melalui jalur klasik ini terjadi sesudah reaksi jalur lainnya, ya. Jadi jalur klasik ini dia paling sering dicetuskan oleh antibodi yang mengikat mikrob atau antigen lain sehingga menjadi suatu komponen dari imunitas adaptif humoral, ya. Aktivasi jalur klasik ini dimulai dengan C1, ya, nanti oleh kompleks imun antibodi dan antigen. Nah, selain itu juga aktivasinya dia akan aktivasinya itu juga akan dipicu ketika imunoglobulin M atau subkelas IgG gitu ya. Di sini sebenarnya IgG itu kan ada beberapa ya, ada IgG1, ada IgG2, ada IgG3 pada manusia gitu ya. Dan nanti di mana nanti baik itu IgM ataupun subkelas IgG tadi nanti berikatan dengan antigen, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa aktivasi dari jalur klasik ini umumnya tadi dikarenakan oleh adanya kompleks antara antigen dengan antibodi atau agregat imunoglobulin, ya, baik yang larut maupun yang melekat pada permukaan sel, ya. Nah, di sini imunoglobulin yang mampu mengaktifasi jalur klasik ini tadi adalah IgG, kemudian ada IgM, ya. Sementara ada IgD dan IgE itu umumnya tidak mengaktifasi komplemen, ya. Nah, jadi pada prinsipnya jalur klasik tadi pengaktifannya itu terjadi melalui aktivasi protein C1. Dari gambar bisa kita lihat ya. Nah, kemudian protein C1 ya, kemudian nanti karena kan protein C1 ini kan dia sebenarnya multi subunit protein yang tadi dia mengandung 3 subunit protein. Ada C1Q, ada C1R, dan ada C1S. Nah, aktivasi dari protein C1 dapat terjadi setelah adanya reaksi pengikatan C1Q ya dengan salah satu bagian fragmen Fc dari suatu molekul imunoglobulin baik itu IgG ataupun IgM. Nah, selanjutnya reaksi ini nanti akan mengaktifkan proenzim C1R ya menjadi enzim protease yang dapat mengaktifkan C1S ya. Nah, sehingga akan membentuk suatu enzim C1QRS yang aktif dan nanti akan memecah C4 menjadi C4A dan C4B. Dari gambar bisa kita lihat ya. Nah, tadi dijelaskan kenapa kok panahnya langsung membentuk C4A dan C4B tadi. Nah, tadi prosesnya melalui pembentukan enzim protease tadi ya. Nah, kemudian molekul C4B itu akan terikat pada membran sel ya, sedangkan C4A-nya akan dilepaskan. Nah, sementara enzim C1QRS tadi akan memecah, tadi tidak hanya memecah C4 tadi menjadi C4A dan C4B, tetapi juga nanti dia akan memecah C2 menjadi C2A dan C2B. Nah, molekul C2B itu akan dilepaskan, sementara molekul C2A akan terikat pada membran sel bersama dengan C4B membentuk kompleks yang namanya C4B C2A ya. Oke. Dan kompleks tersebut itu merupakan C3 convertase ya yang nanti akan memecah C3
menjadi C3A dan C3B. Nah, molekul C3A dan C3B ini merupakan molekul peptide. Tadi masih ingat ya, yang dia punya aktivitas biologi gitu, biologis yang tentunya ini sangat penting tadi. Nah, C3A ini merupakan suatu anafilatoksin ya. Tolong diingat. Sedangkan C3B ini dapat melekat pada membran sel tadi ya bersama dengan C4B dan C2A. Nanti dia akan membentuk kompleks C5 komplektase, mungkin tadi dari gambar sebelumnya, yang dapat memecah C5 menjadi C5A dan C5B. Dan selanjutnya molekul C5A dia juga merupakan suatu anafilatoksin. Jadi tadi C3A kemudian C5A itu adalah suatu anafilatoksin ya. Sedangkan C5B ini merupakan inti dari kompleks molekul yang dapat merusak membran sel ya. Nah, sehingga masuklah ke 3 proses tadi, yakni sitolisis, kemudian opsonisasi dan degranulasi dari sel mas untuk proses inflamasi pada akhirnya. Selanjutnya adalah jalur alternatif. Nah, di sini disebut jalur alternatif itu karena ditemukan setelah ditemukannya jalur klasik ya. Nah, tapi tidak seperti jalur klasik, jalur alternatif ini dapat berlangsung tanpa diawali oleh terbentuknya kompleks antigen antibodi. Jadi sebenarnya aktivasi komplemen jalur alternatif ini dimulai dari reaksi protein komplemen C3 dan faktor B, D, dan P ya dengan mikroba patogen. Nah, tadi pada jalur ini tidak ada antibodi ya yang berperan. Jadi C3 masih ingat tentunya akan dipecah menjadi C3A dan C3B yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya sitolisis, inflamasi, dan fagositosis dari sel mikrob sama seperti pada jalur klasik. Mungkin ini bisa dibaca ya terkait dengan penjelasannya terkait dengan jalur alternatif. Ini juga penjelasan sampai pada akhirnya bagaimana proses inisiasi untuk tahap lanjut terjadinya aktivasi komplemen melalui jalur alternatif. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa memang jalur alternatif ini tidak seperti jalur klasik ya, di mana jalur alternatif ini dia dapat berlangsung tanpa diawali oleh terbentuknya kompleks antigen antibodi ya. Jadi aktivasi jalur alternatif ini tadi terjadi apabila ada protein komplemen tertentu yang dia terikat dengan mikroorganisme patogen. Kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa protein C3 tadi kan ya yang terdapat dalam darah dan apabila bereaksi dengan protein komplemen lainnya yang disebut dengan faktor B, kemudian faktor D dan faktor P atau properdin pada permukaan sel patogen, maka nanti pada akhirnya C3 akan teraktifkan. Kemudian C3 akan teraktifkan, kemudian membelah menjadi C3A dan C3B atau terjadi C3 komplektase dan mengalami hidrolisis menjadi C3A dan C3B. Dan reaksi selanjutnya adalah akan berlangsung sama dengan jalur pengaktifan komplemen secara klasik ya, di mana nanti C3A akan berperan dalam proses inflamasi, sedangkan C3B akan berperan dalam proses sitolisis dan opsonisasi ya. Nah, ini selanjutnya jalur lektin atau lektin pathway. Jadi jalur lektin ini merupakan jalur baru yang ditemukan pada aktivasi sistem komplemen.
Jadi apabila makrofag menelan bakteri, virus atau bahan asing lainnya pada proses fagositosis, maka makrofag akan mengeluarkan senyawa kimia yang dia akan menstimulasi hati untuk memproduksi lektin, ya. Jadi lektin ini bisa lektin ini merupakan senyawa protein, ya, yang terikat pada karbohidrat. Nah, jalur lektin ini sebenarnya mirip dengan jalur klasik, hanya saja aktivasinya diperantarai oleh terjadinya reaksi antara MBL atau mannose binding lectin dengan senyawa karbohidrat atau mannose containing polysaccharide atau mannans, ya, yang terdapat pada dinding sel mikroorganisme, ya. Nih. Nah, ikatan antara MBL dengan mikroorganisme patogen itu nanti akan menghasilkan suatu protease, ya. Jadi lektin ini mengaktifasi protein dari jalur klasik, tetapi karena hal ini diawali oleh produk mikrob tanpa adanya antibodi, maka juga merupakan komponen imunitas alami, ya. Jadi yang perlu diingat juga bahwa pada jalur lektin ini dia diawali tidak melalui ikatan antibodi, melainkan melalui pengikatan plasma MBL pada mikrob, ya. Nih, tahap berikutnya prinsipnya sama dengan tahapan jalur klasik. Nah, ini adalah beberapa protein, ya, yang berperan dalam tahap awal jalur alternatif pada aktivasi komplemen, dan dia juga merupakan komponen utama pada jalur klasik dan lektin. Ya, ini di sini ada protein C3. Ya, kita tahu bahwa protein C3 nanti kan ketika teraktifkan nanti dia akan membelah menjadi C3A dan C3B. Nah, C3A itu nanti dia memiliki fungsi atau berperan dalam proses inflamasi, sementara C3B nanti yang dia memiliki fungsi untuk bisa berikatan pada permukaan mikrob, di mana nanti fungsinya adalah sebagai opsonin, ya, dan dia juga nanti berperan juga sebagai komponen convertase C3 dan C5. Kemudian ada faktor B, di mana nanti BB ini adalah suatu protease serin dan enzim aktif dari convertase C3 dan C5. Kemudian ada faktor D yang dia juga merupakan protease serin plasma yang nanti akan memecah faktor B ketika nanti berikatan dengan C3B. Selanjutnya ada protein C1. Tadi kita ingat, ya, nanti akan ada enzim C1Q, C1R, ada C1S gitu, ya. Nah, ini protein C1 kita ingat bahwa dia akan mengawali atau memulai jalur klasik, ya, dimana nanti bagian C1Q akan berikatan pada bagian Fc antibody, kemudian C1R dan C1S ini adalah protease yang nanti akan mengaktifkan C4 dan C2. Kemudian ada C4 di mana nanti ketika teraktifkan membelah menjadi C4A dan C4B. C4A sama seperti C3A, dia berperan dalam proses inflamasi, sementara C4B nanti akan berikatan secara kovalen pada permukaan mikrob atau sel di mana antibodi terikat dan komplemen teraktivasi. Kemudian C4B juga akan terikat pada C2 untuk selanjutnya dipotong oleh C1S. Selanjutnya ada C2, ya, di mana nanti C2A itu adalah suatu protease serin yang berfungsi sebagai suatu enzim aktif dari convertase C3 dan C5. Selanjutnya ada protein MBL tadi, ya, yang dia nanti akan memulai jalur leptin, ya, jalur lektin, dan MBL ini terikat pada residu manusa terminal karbohidrat pada bagian mikrobnya, dan dia juga merupakan suatu protease terkait MBL yang nanti akan mengaktifasi C4 dan C2 sebagaimana pada jalur klasik. Nah, ini mungkin yang gambarannya atau rangkumannya untuk memudahkan kalian
mana saja sih yang termasuk C3 Kompertes atau C5 Kompertes yang masuk masing-masing di dalam jalur tadi ya. Untuk lectin pathway misalkan itu sama dengan classical pathway, ya ini C4B2A, C4B2A gitu ya, seperti itu. Ini selanjutnya protein C5, ini juga fungsinya untuk C5A sama dengan C3A dan C4A, ya ini merangsang inflamasi, sementara C5B ini nanti fungsinya adalah memulai perakitan MEK tadi. Kemudian untuk C6, dia merupakan komponen dari MEK ya, masih ingat ya tadi ada kompleks, ada C6, C7, C8, di mana nanti C6 akan terikat pada C5B dan menerima C7. Kemudian C7 ini adalah komponen MEK ya, mengikat C5B, kemudian 6 dan masuk ke dalam membran lipid. Kemudian ada C8, ini adalah komponen MEK juga sama, nanti dia akan membentuk kompleks tadi dengan C5, C6, C7 tadi, dan dari C8 inilah nanti akan memulai pengikatan dan polimerisasi dengan C9. Sementara C9 ini adalah komponen MEK yang sudah mengikat C5B678 dan berpolimerisasi dan siap membentuk pori-pori membran. Ini gambaran tadi terkait dengan pembentukan kompleks mulai dari C5B sampai dengan C9. Oke, selanjutnya saya akan berikan beberapa pertanyaan untuk bisa kalian diskusikan terkait dengan materi. Mungkin sebelumnya kalian juga saya minta untuk membaca terlebih dahulu materi perkuliahan terkait dengan sistem komplement yang saya upload melalui Simari. Mungkin untuk penjelasan terkait materi pada hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.